Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pada lesu. Kasih pantun dulu deh. Daun salam, buah naga. Yang jawab salam, masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru semangat. Mau dimulai? Mau tidak? Udah siap semuanya? Nah, baik. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak nyebutnya ATT aja ya. Baik, ATT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perekonomian dalam Islam. Ada pembahasannya di bab 7, dibuka halaman 101. Sudah dibuka semuanya? Oke. Next, untuk selanjutnya, perekonomian dalam Islam ini yang pertama hukum jual beli, yang dimana bahwasanya ketika tahu kan kisah Rasulullah ketika beliau masih remaja, beliau itu diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk apa? Untuk berdagang. Iya, untuk berdagang, dan berdagangnya ini bukan sembarangan berdagang. Dia dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah bolak-balik gitu. Antara transaksi jual beli, yang dimana dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti jual beli itu haram tidak? Kata siapa tidak? Ada di penjelasan selanjutnya. Cung, yang halal. Jual beli halal, Cung. Cung, yang tidak? Cung, yang ragu-ragu? Nah, masih banyak yang ragu-ragu. Oke. Jual beli adalah suatu transaksi tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran dan hadisnya. Kalau sumbernya dari Al-Quran dan hadis itu berarti jual beli sudah jelas. Yang disabdakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Bahwasanya kita juga dianjurkan kalau bisa nih, AA dan TT udah pada sekarang MA ya. MA itu kita SMA disebutnya ya. Kalau bisa dari sekarang usaha jual beli apa gitu. Bebas mau apa aja. Karena di dalam jual beli tersebut kalau kita lihat banyak manfaatnya. Pernah rasakan nggak sama A dan Teteh ketika jadi pedagang nih? Ayo A beli A, tiba-tiba ada yang beli. Senang nggak rasanya? Wah senang, kayak dikasih hadiah. Bapak serius kayak dikasih hadiah. A beli ini berapa A? Misalkan ini 1.000. Ya silahkan. Alhamdulillah. Kalau ada yang nawar ini berapa? 1.000. Boleh gak 500? Aduh rugi atuh nih. Kan gak enak juga ya. Kita sebagai penjual juga harus jago-jago dalam memilih pelanggan yang baik. Ya, itu dalam hukum jual beli. Next selanjutnya. Nah, di sini rukun jual beli itu yang pertama ada penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga yang keempat yang kelima jual beli ini jadi tidak kalau nggak ada penjual? Tidak. Kalau nggak ada pembeli? Berarti harus ada dua-duanya. Ada penjual pasti ada pembeli. Terus yang ketiga, ada barang atau harta yang diperjualkan. Misalkan kalau kita jualan pulpen nih. Yuk silakan, mau beli nggak? Harus ada
Harus ada barangnya, bukan pulpen, harus ada barangnya. Masa kalau kita berjualan nggak ada barangnya kan aneh. Ah, mau beli apa? Mau beli buah? Yo silahkan. Mana buahnya ya? Ya dipikirin aja katanya gitu. Gak gitu. Berarti harus ada barang yang diperjualkan. Terus yang keempat, ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Misalkan uang, misalkan ini berapa? 1.000, ya udah dikasih 1.000. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada uang atau apa, biasanya pakai apa? Dibarter, pulpen, dibarter sama barang berharga, misalkan buku, ya. Jadi tukar, saling menukar. Terus yang keempat, yang kelima ada lafaz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ijab qabul itu apa? Serah terima. Berarti antara keduanya harus ada keikhlasan. Misalkan yang beli, nih harganya segini, ikhlas nggak? Misalkan ikhlas, alhamdulillah. Berarti yang penjualnya senang, yang pembelinya juga senang. Jadi suatu kerelaan antara kedua belah pihak, baik itu dari pembeli maupun penjual. Next, selanjutnya. Nah, Cung, yang tadi katanya jual beli halal. Cung, yang tadi katanya jual beli haram. Di sini disebutkan ya. Poin yang pertama, jual beli yang terlarang. Poin yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang. Kenapa ya? Kok bisa udah sah kok tapi terlarang? Ini jual belinya sudah bagus di dalam penjualannya, tapi terlarang. Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Misalkan AA-nya, siapa namanya? Abdullah istilahnya gitu ya. Menjual nih di pasar, udah siap-siap pagi-pagi, udah siap berangkat. Ini harganya segini, udah tahu nih harganya 1.000. Ternyata pas di jalan ketemu sama pedagang yang lain, ditanya sama si A tuh, kok sama jualannya kayak aku? Berapa harganya? Oh, saya 500. Loh, kok saya 1.000? Ya udah, diam dulu di sana katanya. Biar saya saja yang jual. Nah, berarti itu masuk kepada poin yang pertama, jangan menghadang penjual. Kalau kita jualan, ya udah jualan saja. Ya, itu jual belinya sudah termasuk sah tapi terlarang. Terus yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Ini maksudnya apa? Maksudnya misalkan teteh ini teh saya jual misalkannya barang. Ini teh mau beli barang ini katanya. Misalkan, ya ini berapaan ya? Ini sekitar 1.000. Tapi yang teteh tadi udah ditawarin udah 2.000, gimana ya? Itu sudah boleh, penjualannya udah sah. Tapi karena mungkin yang pembelinya tadi udah seneng duluan, pengen dibeli, ternyata sudah ada yang ngebooking. Jadi masuk kepada poin yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Misalkan kemarin yang sempat gempar itu hand sanitizer yang super-super itu ya, ditimbun, ternyata ada bukan itu deh. Contohnya misalkan minyak tanah. Misalkan teteh ini, masyarakat udah ngebutuhin banget, karena yang pertama kan udah penjualannya udah bagus. Ternyata pas kesini, saya iseng-iseng aja deh, mau ditimbunannya, mudah-mudahan nanti kedepannya bakal mahal. Ditimbun terus. Ternyata masyarakatnya sengsara sehingga dijual harganya mahal. Itu masuk kepada poin yang ketiga, merugikan orang lain. Harusnya kalau kita sudah punya barang, ya udah tinggal dijual saja, jangan ditimbun. Itu lebih bagus. Terus yang keempat, jual beli untuk alat maksiat. Ini yang paling serem. Yang jual beli misalkan jual beli narkoba. Pernah dengar? Ya kan? Barang-barangnya kan ada suntikan, ada yang obat-obat yang buat di sini terus dibakar. Ini kan masuk kepada jual beli untuk alat maksiat. Emang jual belinya sudah bagus, sudah sah. Tapi kan kalau maksiat yang lain kan udah nggak itu. Ya, jadi masuk kepada poin yang keempat. Yang kelima,
jual beli dengan cara menipu. Yang kelima ini biasanya ada di tukang jualan di pasar. Pernah dengar gak? Wailul lil mutaffifin. Bahwasanya yang di pasar itu sering kalau kita beli, misalkan beli buah 1 kilo, ternyata cuma ditimbang 2 butir buah udah 1 kilo. Nah di situ ada unsur apa? Ada unsur penipuan. Nah di situ jual beli dengan cara menipu tuh seperti itu. Jadi kalau kita beli buah ya udah, kalau sekilo kan nggak mungkin 2 buah, pasti ada 4, 5, 6, 7 gitu. Nah di situ para penjual itu biasanya dengan cara menipunya seperti itu. Terus yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Ini yang keenam ini contohnya seperti di bank, atau misalkan A dan Teteh meminjamkan uang ke temannya. Misalkan Teteh ini pinjamkan uang ke Teteh ini, misalkan Teteh butuh uang, saya pinjam uang ya, berapa katanya, saya pinjam uang 100.000, ya udah boleh silakan. Tapi Teteh ini malah ngomong ke sini, ya udah silakan 100.000, tapi jangan lupa ya kalau ngebalikinnya lagi 200.000. Itu boleh nggak? Itu masuknya ke riba juga, jual beli yang mengandung riba, merugikan orang lain. Next. Nah, Teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang tadi kan poin yang pertama, sekarang yang poin kedua, jual beli yang terlarang tidak sah. Ini mah sudah terlarang sama tidak sah. Yang pertama, jual beli sperma binatang. Maksudnya apa? Jual beli sperma binatang itu ini masuknya ke penjualan binatang rusak. Jadi misalkan binatang rusak itu diambil spermanya, udah diambil terus dijual ke yang lain. Ini sangat merugikan binatang tersebut. Karena apa? Karena binatang kedepannya itu pasti kalau nggak ada sperma kan nggak bisa berkembang biak dengan baik, malah spermanya malah diambil. Dan ini juga bisa menimbulkan kepunahan terhadap hewan tersebut. Terus yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Ini seperti kasusnya seperti hewan sapi. Sapi itu udah kelihatan gemuk gitu, udah ada anaknya di dalam. Ternyata yang penjualnya, yang peternak itu mau menjual kepada orang lain, sedangkan yang di dalamnya ada itu. Mengapa saya jual nih hewan saya, sapi ini udah ada anaknya, berarti Bapak tinggal nambahin aja uangnya segini. Dan kita juga nggak tahu ke depannya ya, kok pas lahiran apakah ibunya masih hidup, apa anaknya masih hidup gitu kan. Nah ini termasuk jual beli yang terlarang yang tidak sah. Yang ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Ini menjual belikan barang ini masuknya kepada aplikasi Shopee ya, jual barang online. Jadi kalau kita beli saya mau beli baju harganya sekian, diklik aja gitu. Ternyata pas di itunya nggak ada barangnya, dan otomatis kan nggak bisa dikembalikan. Nah oleh karena itu di sini masuk kepada poin yang ketiga, jual beli yang terlarang tapi tidak sah. Poin yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Ini yang kayak tadi kasusnya, misalkan AA itu menjual apa? Menjual buah mangga A, ini silahkan, mangganya harganya segini, ternyata pas sudah lama kelamaan buahnya tidak ada. Ini termasuk jual beli yang terlarang dan tidak sah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai jual beli? Atau sudah paham? Sudah. Next berarti pembahasan selanjutnya. Tadi mengenai jual beli, sekarang mengenai khiyar. Pengertian khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari penjual dan pembeli. Maksudnya khiyar ini ketika kita mau membeli barang, misalkan barang nih harganya segini, si pembeli sama penjualnya udah sepakat
dalam penjualannya itu. Jadi kalau mau dibatalkan ya silahkan, karena kan sudah ada surat pembatalannya, ya dipersilahkan. Ini masuknya kepada pengertian khiyar. Next. Nah, setelah khiyar kita masuk ke pembahasan tentang musakoh. Musakoh ini masuk ke dalam pembahasan mengenai pemilik kebun atau tanaman dan pengelola untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwasanya dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun palawija. Hadis riwayat Muslim. Ini kasusnya, misalkan di sini ada yang punya kebun beberapa hektar, banyak banget, tapi cuma sendirian. Ternyata pas kelama-kelamaan, mungkin karena kebunnya terlalu luas, ya menggarap sendiri, terus macul sendiri istilahnya gitu. Menanam bibit sendiri, dan si pemiliknya mungkin berpikir, ini capek banget nih, kayaknya harus menyewa, bukan menyewa, harus ada yang mau sebagai perawatnya. Nah, perawatnya itu misalkan merawat pohon, pohon mangga disiram sampai besar, udah bisa menghasilkan dari kedua belah pihak, maka ini intinya kita bisa lihat bahwasanya dari hasil tersebut bisa dibagi rata, meskipun lahannya milik si pemilik, tapi yang satunya tidak mempunyai pemilik, ya udah, jadi bisa diambil rata. Next, selanjutnya mengenai mukabaroh dan muzarroh. Ini mengenai mukabaroh itu adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama atau mukabaroh. Ini maksudnya mukabaroh itu pemilik kebun mempunyai kebun, sedangkan yang benihnya itu dari yang si perawatnya itu. Jadi kalau udah berhasil penjualannya, ya udah bisa dibagi rata dan ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Nih, ada hadis di riwayat Muslim dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Tapi harus ada perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu yang merawat, baik itu yang pemiliknya. Kalau ada perjanjian itu, ini diperbolehkan. Begitupun juga dengan muzarroh, adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Ini juga diperbolehkan. Next. Selanjutnya, mengenai syirkah. Syirkah itu adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama itu adalah yang sifatnya antar pribadi, antar grup, bahkan antar negara. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kalau misalkan yang perempuan, misalkan saya punya modal segini, pengen kerjasama sama laki-laki, misalkan punya modal segini, 1 juta atau 5 juta, dan kemudian antara keduanya itu kerjasama dalam modal tersebut, dan kemudian dari modal tersebut, saya pengen buka usaha ini, silahkan, itu diperbolehkan. Jadi intinya harus ada perjanjian antara dua belah pihak. Next, selanjutnya. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak ini terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh orang atau lebih.
Terus yang kedua, syirkah uqud. Syirkah uqud ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal. Yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya kedua belah pihak itu harus ada kerjasama, harus ada keterkaitan. Tidak mungkin kalau usaha itu akan berhasil kalau tidak ada kerjasama. Yang intinya, kalau kita pengen usaha yang berhasil, maka harus bekerja sama antara kedua belah pihak. Next, selanjutnya. Sekarang mudarobah dan murabahah. Mudarobah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Misalkan tadi udah kerjasama kan, yang pemilik modalnya yang pertama misalkan perempuan. Nih saya patungan buat 5 juta buat buat mendirikan kafe. Misalkan laki-laki juga sama 5 juta, jadi hasilnya 10 juta. Ternyata pas di perjalanan usahanya mengalami kerugian. Berarti yang rugi siapa? Yang rugi yang pertama itu yang tadi ngusulin, tapi nggak apa-apa. Yang paling bertanggung jawab yang si pemilik modal, yang si perempuan tadi. Meskipun yang itunya karena sudah ada kesepakatan antara keduanya. Terus yang selanjutnya murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Ini yang paling bagus, yang kasusnya masuk kepada si penjual. Misalkan ada pembeli nih, untung-untungan kalau pembelinya ngomong gitu. Misalkan ini di medannya sudah ada harganya nih 10.000. Di sini 5.000, di sini 3.000. Ternyata yang si pembelinya ngomong kayak gini, ini sebenarnya di sananya berapa? Pernah nggak dan teteh nawar kayak gitu? Belum pernah. Misalkan kalau kita beli barang baju nih 30.000. Ini beneran 30.000. Emang dari sananya di berapa? Tapi kalau si penjualnya baik, dia akan ngasih tahu di sana sebenarnya 30. Cuman di sini kan karena saya jauh, misalkan dari sana, dijelasin nih, saya jauh dari sana naik motor ke sini, itu kan pasti mempunyai ongkos. Jadi saya minta cuma 5.000 saja, jadi saya totalkan harganya jadi 35.000. Contohnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan murabahah. Next, selanjutnya. Salam. Rukun salam. Yang pertama pengertian salam. Bukan salam tuh assalamualaikum, bukan. Ini kan masuknya kepada salam itu sistem inden atau pesan. Pengertian yang pertama yaitu pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Misalkan contohnya seperti AA membeli motor Vixen yang besar ya. Pak, ini harganya seberapa? Harganya sekitar 15 juta misalkan. Tapi mau bayar cash langsung, saya mau bayar cash aja Pak langsung. Nah kemudian si AA tersebut misalkan, tapi saya boleh nggak Pak untuk mengecek mesin-mesinnya atau kondisi si motornya misalkan kayak gitu. Yaudah silakan, akhirnya dicek. Sedangkan kan udah bayar cash nih. Akhirnya pas sudah dicek, ternyata ada kendala. Yaudah Pak, saya mau dibatalin aja. Gitu. Itu berlaku nggak? Berlaku karena ada antara kedua belah pihak, yaitu mengenai diserahkannya apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Itu boleh saja. Itu yang dinamakan dengan salam. Dan rukun salam ini, yang pertama pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga modal uang, yang keempat barang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai jual beli, syirkah tadi, mudarobah, muraqabah. Sebelum masuk ke dalam slide selanjutnya, sebenarnya pembahasan kita udah sampai sini,
Cuman sekarang untuk tugasnya diperhatikan ada di halaman 113. 103. Misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini kan bisa diperhatikan, amati gambar berikut dan buatlah komentar atau pertanyaan. Bisa dipahami? Misalkan kan di sini ada di toko emas, ada di pasar, ada di toko penjual buku. Nah, untuk yang setiap kelompok nanti setelah selesai mengamati, misalkan kelompok 1 yang gambar ini ya. Kelompok 1, kelompok 2 yang gambar di tengah. Kelompok 3 gambar yang di sebelahnya. Kelompok 4 gambar yang di bawahnya. Bisa dipahami? Silakan kalau sudah selesai mengomentari ataupun menjelaskan, nanti dipresentasikan ke depan. Misalkan kelompok 1 perwakilan 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Boleh dari sekarang mengenai gambar-gambar yang ada di halaman 103. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Pokoknya dibuat dengan semenarik mungkin mengenai gambar tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Silahkan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Untuk hasilnya, boleh dicatat di dalam kertas 2 lembar. Satu orang yang nulis, semuanya yang anggota yang lain boleh ngebantu. Tulis nama kelompok, nama anggotanya, terus yang gambar dikomentari. Boleh dibikin lingkaran, boleh, pokoknya seenak mungkin lah untuk posisinya, supaya bisa semuanya bisa bekerja sama. Nanti kalau setelah diskusi, kalau ada yang bertanya, saling jawab aja, nggak apa-apa. Dah, silahkan mulai dari sekarang. Dah? Ya. Di sini kurang berasa ya. Ini gambar tentang penjualan hasil benih dari perkebunan. Jadi dijelaskan bagaimana kok bisa jadi terjadi penjualan antara si penjual sama pembeli mengenai bibit tersebut. Bisa? Ya, ngejelasin. Misalkan tadi yang kelompok 2 yang ini ya, mengenai penjualan emas. Nah, jadi dikomentari seputar penjualan antara pembeli sama penjual. Kok kenapa emas itu bisa terjual? Karena apa? Karena harganya atau berapanya gitu. Dikomentari seputar penjualan antara penjual dan pembeli. Dah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah paham? Pokoknya berkomentar antara seputar gambar ini. Mengenai emas itu kok kenapa bisa mahal gitu, dari mana itunya gitu. Misalkan kan 1 karat berapa harganya gitu. Yang laki-laki sudah paham? Yang laki-laki itu tadi gambarnya yang paling bawah. Yang ini. Seputar penjualan buku antara pemilik dan pembeli. Jadi dikomentari misalkan, kok ini buku bisa dijual gitu, harganya berapa, kenapa buku ini bisa harganya mahal. Pokoknya seputar penjualan di buku tersebut.
Misalkan, oh ini ternyata penulisnya yang paling terkenal, makanya bukunya harganya mahal kayak gitu. Ya, bisa dipahami? Silahkan dikerjakan. Dan intinya dari gambar tersebut, kenapa bisa sah dalam penjualan, dalam berjual beli tersebut. Intinya di situ yang harus dikomentari. Kalau bisa dikaitkan sama pembahasan yang tadi, kan ada jual beli, kiar, kerjasama bidang pertanian, terus ada syirka, murabahah, mudarobah, murabahah, dan salam. Kalau lebih bagusnya dikaitkan sama tema-tema yang Bapak sampaikan tadi. Dah, waktu 5 menit lagi. Lihat dari situ. Dah, yang masih bengong boleh langsung bergabung sama teman-temannya. Boleh dibikin lingkaran, boleh pokoknya saling kerjasama lah istilahnya. Namanya juga kerja kelompok, jangan saling sendiri-sendiri. Waktu 3 menit lagi. Yang laki-laki, oh lagi dikerjain. Oke. Perempuan baru yang nulis
Nanti persiapan yang presentasi 3 orang dipilih saja siapa. Ini nulisnya 2 orang. Minimal 1 buat nanti Bapak periksa. Nih, udah ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Ya, udah dikumpulin. Dipresentasikan dulu, di kertas lembar. Dipresentasikan dulu, baru Bapakin. Pokoknya yang nama-nama anggotanya ditulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Nanti setelah selesai tugasnya, pilih 3 orang buat presentasi ke depan. Siap? Waktu 2 menit lagi. Ini gak ikut ngumpul sama temannya? Melalui di kelompok berapa? Kelompok 4 ya? 1, 2, 3, 4. Hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan kelompok 1, 3 orang ke depan mempresentasikan gambar yang pertama. Atau mau seluruh anggota juga boleh, silakan. Minimal 3 orang. Tapi kalau misalkan pas saya mau luah, nggak mau 3 orang, pengennya semua, ya silakan. Diatur-atur saja. Dah, silakan kelompok pertama. Mengenai gambar yang pertama. Yuk, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 semuanya. Boleh di sebelah sana juga boleh, biar nggak kelihatan sama infokusnya. Nah, dimulai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama anggota kelompoknya. Saya akan menjelaskan tentang penjualan sayur di pasar. Yuk, persilahkan. Yang lainnya perhatikan, nanti ada gilirannya ya. Penjualan sayur di pasar. Penjualan sayur di pasar, jual beli lisan karena ada penjual, pembeli, dan ada barang ijab kabul. Terus gantian sama temannya. Kebanyakan orang pergi ke pasar di waktu pagi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Banyak pedagang yang sudah siap dagangannya dan menunggu pembeli. Kebanyakan orang membeli barang makanan
Hmm. Penjual di pasar, penjualan di pasar halal karena penjualan makanan sehari-hari. Hmm. Penjualan ini sah dikarenakan hanya penjual dan pembeli terkait dengan adanya barang atau fakta yang dijual belikan dan adanya izin pokok. Dengan memenuhi syaratnya, kandungan itu bisa dimanfaatkan menjadi makanan pokok atau makanan sehari-hari. Hmm. Yang lainnya perhatikan. Masih ada lagi? Banyak pembeli yang menawar agar harga dagangannya di luar penjualan sayur ini termasuk ke dalam kias. Karena melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pihak pembeli. Jual beli bisa karena ada penjual, ada pembeli, ada barang dagang, dan ada ikat kabul. Sekian dari kelompok kami. Stop dulu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 mengenai gambar yang ke-1? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kelompok 4? Gak ada. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Next, kelompok selanjutnya kelompok 2. Hasil tadi mana hasil catatannya? Yo, kelompok kedua dipersilahkan ke depan mengenai gambar yang kedua dipresentasikan. Perwakilan boleh 3 orang, boleh se-RT, boleh se-RW. Dah minimal 3 orang. Yuk, silahkan. Yo, tepuk tangan buat kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winara Maryani. Saya Yuna Sari, sedang Awira Hasan. Kita di sini akan menjelaskan tentang teori informasi. Teori ini bisa dikatakan sah karena memenuhi syarat, yaitu ada penjual, pembeli barang, uang, dan juga laba tidak kabur. Kalau misalnya ada keraguan, bisa mengajukan dia bersalah. Contohnya, kalau misalnya kita memberikan barang buat orang lain, tapi orang lain tidak suka, nah kita bisa balik lagi ke tempat itu untuk mengajukan atau mengembalikan menukarnya. Sekarang tanya dulu, kelompok 1, udah selesai belum? Udah, kelompok 1 ada yang bertanyakan? Kelompok berapa? 3? Gak ada. Kelompok 4? Cukup semuanya? Cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok 3. Boleh 3 orang se-RW sekampung? Minimal 3 orang, boleh. Yo, tepuk tangan buat kelompok 3. Sambut dengan meriah. Salam dulu, perkenalkan anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saida Surya Rahma. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan kelompok ketiga yang saya kaitkan dalam program bersama. Ya, terus gambar yang ketiga ya? Konektor yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarapnya. Istilah di sini yaitu hasil pembagi rataan dari hasil kebun yang
Jual beli ini bisa dikatakan sah karena memenuhi syarat yang ada pembeli dan pembeli. Ya iyalah. Dah cukup. Masih lanjut. Tadi lo yang kelompok 1 ada yang bertanyakan? Kelompok 2? Kelompok 4? Nggak ada. Dah tutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kita sambut kelompok yang terakhir dari kelompok para ksatria kita. 3 orang. 2 orang? 3 orang. Yo, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Yo. Salam, terus perkenalkan nama anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan diri, nama saya Dani Muhammad. Nama saya Muhammad Yanafid. Nama saya Abdul Khalid. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan atas pengamatan gambar yang kami amati. Dalam pengamatan kami mengenai gambar yang kami amati, kami melihat ada ibu-ibu yang sedang entah itu belanja baju, sarung, kerudung dan sebagainya. Menurut kami, pasar adalah tempat yang sah untuk jual beli karena memenuhi syarat jual beli. Adapun syarat-syaratnya itu ada penjual, pembeli, barang yang dijual, ada transaksi dan ada ijab kabul. Dah selesai. Silakan kelompok 1 ada yang bertanyakan mengenai gambar yang ibu-ibu. Gak ada. Kelompok 2? Gak ada juga. Kelompok 3? Gak ada. Yaudah, alhamdulillah. Tutup. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok keempat. Bisa dipahami semuanya ya. Silakan tugasnya tadi dikumpulkan ke depan. Tugas catatan tadi. Kelompok dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan mengenai perekonomian dalam Islam? Tidak, berarti sudah paham semua? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, sebelumnya Bapak akan mengasih saran sedikit untuk AA dan TT semuanya mengenai dalam jual beli transaksi. Minimal kita sebagai seorang muslim, kalau bisa dari AA dan TT semuanya memiliki usaha, mau usaha apapun juga boleh. Yang penting berdagang. Ya. Berdagang itu selain membuat kita berkah, membuat kita enak, membuat kita ringan, ternyata sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak ada orang tua, gitu ya, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tapi dengan berdagang tersebut, Rasulullah bisa menjadi teladan yang baik buat kita. Ya, oleh karena itu, Bapak sarankan mulai dari sekarang ataupun mau berapa tahun ke depan, mudah-mudahan semuanya menjadi pengusaha sukses. Amin. Sukses, berkah dunia dan akhirat. Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.